Shalom, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang narcissistic parent. Kalau di seri NPD yang ke-15 kita sudah membahas tentang narcissistic mother, maka di seri NPD yang ke-16 ini kita akan membahas tentang narcissistic father. Juga pandangan Alkitab tentang solusi bagi Anda yang hidup dalam keluarga narsisis. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan seri NPD yang ke-16 yaitu tentang narcissistic father. Nah, sekarang kita mau melihat seorang ayah yang narsisis. Seorang ayah narsistik, penampakan secara fisik selalu mau terlihat berkarisma atau charming. Ini semua dilakukan supaya apa? Supaya semua mata tertuju padanya. Pintar dalam berkomunikasi sehingga membuat orang itu matanya tertuju kepada dia. Makanya seorang ayah NPD ini juga biasanya banyak wanita lain di dalam kehidupan pernikahannya. Seorang ayah NPD senang tidak berada di rumah. Rumah itu bukan tempat dari seorang ayah NPD. Karena dia butuh apa? Dia butuh validasi. Dia butuh perhatian dan kekaguman dari orang-orang. Makanya dia tidak suka untuk berada di rumah. Dia lebih senang berada di tengah kerabatnya, temannya atau koleganya. Dan kalau kita melihat seorang ayah NPD itu jarang menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Kita bisa lihat dari apa? Kita lihat saja medsosnya. Kita mau melihat foto-fotonya isinya berisi bersama dengan teman-teman dan komunitasnya. Dan kalaupun itu ada foto keluarga biasanya hanya sedikit. Dan kalaupun ada foto bersama dengan keluarganya, itu juga hanya untuk tujuan validasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan seorang ayah NPD selalu menunjukkan keasikan dengan kesuksesan dan kekuasaan. Jadi kalau dia bercerita, itu bercerita tentang kehebatan dirinya. Dalam komunikasi dengan keluarga, maka yang dibicarakan adalah juga tentang kehebatannya. Jadi dia katakan, lihat papahmu ini hebat, lihat papahmu ini berprestasi luar biasa. Tapi dia tidak pernah bertanya dan mengakui kehebatan anaknya, terutama kalau itu anak laki-lakinya. Karena seorang ayah NPD itu bersaing dengan anak laki-lakinya. Dalam melakukan kegiatan, misalnya di dalam keluarga, seorang ayah NPD itu hanya mau melakukan apa yang dia sukai. Dia tidak tertarik dengan apa yang keluarganya sukai. Jadi semuanya adalah tentang pemuasan egonya. Makanya dia perlu mencari komunitas atau teman-teman yang dia dapat menyalurkan egonya. Sehingga dia dapat supply dari ego narsisisnya. Makanya kalau kita lihat seorang ayah NPD ini teman-temannya banyak. Teman ya, bukan sahabat, teman. Karena jarang sekali mereka ini punya sahabat. Mereka hanya punya teman atau komunitas. Seorang ayah narsisis bereaksi terhadap kritik sekecil apapun yang dilakukan keluarganya. Sehingga dia akan membalas dengan cara mempermalukan, merendahkan, atau mengamuk. Terkadang sampai titik ekstrim mereka melakukan kekerasan fisik. Jadi di dalam keluarganya seorang ayah NPD ini sering melakukan selain pelecehan verbal juga kekerasan fisik yang sadis kepada anak-anaknya, khususnya kepada anak laki-lakinya. Dan di dalam rumah kita dapat melihat penampakan dari seorang ayah NPD. Biasanya dia menjadi orang yang menyendiri dan tidak simpatik bagi keluarganya. Tetapi mereka ini sangat peka dengan rasa sakitnya sendiri. Jadi seorang ayah NPD selalu berpikir bahwa dia adalah korban. Dan ini yang membingungkan anak dan istrinya yang sebenarnya adalah korban sesungguhnya. Inilah yang sering banyak terjadi di dalam keluarga NPD. Pemikiran pasangan juga anak-anaknya itu sering terdistorsi. Mereka yang menjadi korban, tetapi seorang ayah NPD menunjukkan bahwa dialah yang jadi korban, padahal faktanya itu kebalikannya. Inilah yang membingungkan, inilah yang menyakitkan
dari pasangan dan juga anak-anak yang hidup dengan orang tua NPD. Seorang ayah NPD juga sering mengambil keuntungan dari khususnya istri dan anak-anaknya demi kepentingannya sendiri, bahkan mengeksploitasi istri dan anak-anaknya ketika itu bisa menguntungkan dirinya. Kita mau melihat dampak apa yang dapat ditimbulkan pada anak laki-lakinya. Yang pertama adalah dominan dalam mengontrol. Ayah yang narsisis sering menggunakan kata-kata atau pelecehan verbal yang mengontrol, meremehkan atau merendahkan. Di mana ini semua dilakukan untuk memanipulasi dan merusak harga diri dari anak-anaknya. Makanya kita lihat dampak ke depannya, anak laki-lakinya itu minder. Anak-anak lakinya juga tidak berani untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Juga sering memakai cara pengabaian untuk menghukum anaknya. Misalnya seorang ayah narsisis bisa memberhentikan uang sekolah demi untuk menghukum anak yang tidak disukainya. Biasanya kembali terhadap anak laki-lakinya atau anak wanita yang vokal dalam mengkritik keberadaan ayahnya. Yang selanjutnya adalah kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, ayah narsisis biasanya melakukan kekerasan fisik, terutama jika anak-anaknya menentang otoritasnya atau saat anaknya gagal memenuhi harapannya. Seorang ayah narsisis cenderung melakukan kekejaman kepada anak-anaknya, sehingga banyak kita temukan anak laki-laki dari seorang ayah narsisis mengalami gangguan mental seperti panic attack, juga PTSD atau post traumatic stress disorder, dan juga depresi. Selanjutnya, ayah yang narsisis juga mungkin menunjukkan kecemburuan atau sifat kompetitif, terutama terhadap anak laki-lakinya, terutama dalam hal hubungannya dengan mamanya dan juga dengan atau pencapaian karir. Ayah yang narsisis selalu mencela pencapaian anak laki-lakinya serta membandingkan dengan kesuksesannya, yang sebenarnya itu bukan hal yang harus dibandingkan. Dampak pada anak perempuan dari ayah narsisis mungkin mengalami masalah yang serupa, yaitu tentang harga diri yang rendah, jadi orang yang minder, juga menjadi orang yang bimbang dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Banyak anak perempuan dari seorang ayah narsisis itu mereka mengambil keputusan untuk tidak mau menikah. Kenapa? Karena mereka melihat figur dari ayah narsistiknya, dan mereka ini juga berpotensi mendapatkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan makan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, baik ayah maupun ibu yang narsisis, kedua-duanya dapat menyebabkan dampak buruk yang signifikan bagi anak-anaknya. Sekarang saya mengajak kita semua untuk merefleksi diri kita. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat perlindungan, tempat kasih sayang, tempat rasa aman, dan rasa memiliki. Namun apa yang terjadi ketika tempat yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah percayakan untuk kita dapat bertumbuh, yang disebut dengan keluarga, yang sebenarnya dalam rancangan Tuhan, keluarga itu harusnya menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, bukan menjadi tempat medan peperangan, menjadi tempat manipulatif, tempat mengontrol hidup seseorang, tempat yang menimbulkan banyak luka emosional. Apa yang Anda lakukan ketika anggota keluarga yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hidup Anda dan seharusnya mencintai Anda dengan tulus malah melakukan hal-hal yang sebaliknya, sehingga membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman, tempat yang membuatmu ingin keluar, ingin cepat keluar dan lari menjauh dari semua itu. Ingat satu hal, bahwa rancangan Tuhan adalah hari depan penuh harapan. Tuhan tidak pernah menginginkan Anda untuk mencapai hari depan penuh harapan itu dengan terjebak dalam siklus rasa bersalah, hidup dalam ketakutan, dan kelelahan tanpa akhir. Itu bukan rancangannya. Rancangannya adalah bahwa Anda diciptakan menurut gambar Tuhan dan dipanggil untuk hidup dalam terang serta melakukan perbuatan baik. Tetapi seperti yang Rasul Paulus sudah tuliskan di 2 Timotius 2 ayat 1-5, bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang
yang dia sebut dengan manusia akhir zaman yang terobses akan dirinya. Kita mau baca ayatnya, kita lihat perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kapan hari terakhir? Sekarang. Hari-hari di mana kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu sudah makin terlihat. Akan datang masa sukar. Apa masa sukarnya? Bertemu dengan orang-orang yang akan Paulus ceritakan. Orang-orang yang punya kriteria NPD. Kita mau melihat ya di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada akhir zaman orang-orang akan menjadi obses terhadap diri mereka sendiri dan mereka akan cinta uang. Makanya karakter-karakter kesombongan, angkuh, kasar, manipulatif, eksploitatif itu bermunculan di akhir zaman ini. Inilah yang muncul di akhir zaman, yang kalau di dunia medis kita kenal dengan istilah orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsisis atau NPD. Karena kalau kita lihat itu ada beberapa kriteria yang ditulis dari Rasul Paulus itu sama dengan yang ditulis dengan kriteria NPD yang ada di DSM-5. Dan faktanya sekarang bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang keberadaan manusia akhir zaman itu, saat ini kita hidup bersama-sama dengan mereka. Dan mereka itu adalah anggota keluarga kita yang mungkin punya nama belakang sama, nama keluarga yang sama, dan merupakan bagian dari sejarah hidup kita. Dan karena karakter yang tadi disebutkan, karakter-karakter yang terobses akan dirinya, maka Anda yang hidup bersama-sama dengan orang yang punya gangguan kepribadian narsistik akan diperlakukan buruk, akan dimanipulasi, dieksploitasi, dikuras emosinya terus-menerus. Jadi, apa sikap Anda menghadapi keadaan ini? Apakah karena alasan Anda harus menghormati keluarga Anda, maka Anda membiarkan mereka melakukan sesuatu yang jahat kepada Anda? Tidak. Banyak yang bertanya, bagaimana masalahnya waktu saya mulai membela keberadaan saya sering didakwa. Bahkan bukan oleh keluarga sendiri, bahkan bukan oleh orang-orang, tetapi oleh pikiran saya sendiri. Saya seperti terintimidasi yang mengatakan bahwa kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Itu kan orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Dan pola pikir seperti inilah yang membuat orang itu terdistorsi. Jadi bagaimana cara Anda yang adalah anak Tuhan, yang mau mencerminkan gambar Kristus dalam hidupmu, bisa menjalani hidup dengan bijak, bisa menjalani hidup bijak waktu Anda punya anggota keluarga yang NPD. Sementara dunia sudah mengajarkan bahwa keluarga itu segalanya. Bahkan dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan sudah pasti oleh dunia pun waktu Anda mulai memperjuangkan hak Anda akan diberi label anak durhaka yang berani melawan apa yang orang tua lakukan. Anda akan diberi label anak yang tidak tahu berterima kasih. Anda akan diberi label anak pemberontak. Ini semua disebabkan karena apa? Karena banyak definisi yang salah yang kita pahami selama ini. Kita memahami bahwa mencintai itu berarti berani berkorban, sekalipun jika pengorbanan yang Anda lakukan itu membuat diri Anda hancur. Bukan itu definisi tentang mencintai. Juga definisi tentang kesetiaan, bahwa banyak yang berkata bahwa kesetiaan itu diartikan dengan mau menanggung penganiayaan dalam bentuk apapun.
Juga pengertian bahwa diam itu atau menyimpan luka itu adalah emas. Lebih baik daripada berani untuk memperlihatkan luka dan mengobatinya. Tapi puji Tuhan hari ini Kava Ministry mau memberikan pembaharuan pola pikir bagi kita semua. Bahwa sekalipun keluarga adalah segalanya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa di atas keluarga masih ada yang harus kita lebih hormati. Siapa itu? Tuhan. Kebenarannya, panggilannya, kehendaknya itu sudah ada lebih dahulu sebelum keluarga itu dibentuk. Ini bisa kita lihat dari firman Tuhan yang ada di Matius 10 ayat 37. Ini perkataan Yesus yang berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Artinya orang yang mengasihi keluarganya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dari ayat ini kita dapat lihat bahwa tugas pertama kita adalah menghormati Tuhan, baru keluarga kita. Dan maksud tunduk dan hormat kepada keluarga itu bukan tunduk kepada toxic relationship atau tindakan manipulatif, tindakan eksploitatif, gaslighting yang diciptakan oleh pelaku narsisis. Kita harus bisa paham tentang ini. Dan yang namanya cinta atau love atau ahava dalam bahasa Ibrani bukan artinya perbudakan. Karena Anda mencintai keluarga Anda tidak berarti Anda kehilangan diri Anda karena tindakan manipulasi pelaku narsisis. Cinta adalah bentuk pemberian Tuhan yang paling murni dan jujur. Cinta adalah Tuhan. Jadi bukan cinta namanya kalau itu berupa kesombongan, ego, manipulatif, menghancurkan orang lain, sekalipun dibungkus dalam yang namanya keluarga. Nah, karena kurangnya understanding tentang ini, akhirnya korban yang biasanya berupa anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan, takut juga memberi batasan yang dia perlukan dalam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka menganggap bahwa memberi batasan itu tidak alkitabiah. Bahkan ada yang berpikir bahwa memberi batasan atau berkata tidak kepada orang yang menyakiti Anda itu adalah dosa besar karena itu adalah orang tua. Padahal batasan itu diperlukan bagi Anda karena itu adalah tindakan protektif untuk melindungi diri Anda. Dan itu bukan berasal dari keegoisan. Kita mau baca ayat firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sini kita dapat lihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab yang utama, yaitu menjaga hati kita masing-masing. Karena mengingat semua yang dilakukan dalam hidup kita berasal dari hati kita. Makanya penting untuk menjaga hati kita, itu camkan benar-benar. Jadi jika Anda terluka karena Anda mengizinkan, karena Anda tidak memberi batasan kepada pelaku narsisis yang menghancurkan hati Anda, berarti Anda tidak melakukan firman. Bagaimana Anda bisa mencurahkan cinta atau kedamaian atau kekuatan kalau hati Anda tidak Anda jaga? Anda izinkan pelaku narsisis dalam keluarga untuk melukai hati Anda dengan alasan karena harus menghormati atau takut pada otoritas dalam keluarga. Jadi takut akan Tuhan harus menjadi dasar utama di atas ketakutan hal-hal lainnya. Tuhan suruh Anda jaga hati, lakukan, jangan ragu. Sekarang kita mau melihat lebih lagi bagaimana Tuhan Yesus sendiri pun memberi batasan kepada keluarganya. Kita mau baca di Markus 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat,
Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibu dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan ia berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita melihat ya, saat Yesus sedang melayani, dia sedang mengajar, keluarganya datang, berusaha dikatakan, untuk apa? Mau mengendalikan waktu dan tujuan dari Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus dikatakan di situ? Yang menjadi ibu dan saudaraku adalah yang melakukan firman atau kehendak Tuhan. Dari ayat ini apa yang kita dapat? Tuhan Yesus mendefinisikan ulang tentang keluarga. Bahwa keluarga bukan hanya ditentukan oleh darah, tetapi keluarga ditentukan oleh bagaimana sekelompok orang yang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan sendiri menetapkan batasan yang jelas. Waktu dia pelayanan dan keluarganya mulai mengusik, dia memberi batasan kepada keluarganya sendiri. Dari hal ini kita dapat pelajari bahwa saat Anda menentukan batasan demi menjadi diri Anda tidak perlu ragu. Karena Anda sedang menjaga sesuatu yang Tuhan suruh Anda jaga, yaitu hati Anda. Dan jangan terkecoh dengan makna cinta dan hormat dengan definisi yang pelaku narsisis buat. Karena cinta itu tidak manipulatif. Dan hormat itu tidak menyakiti. Saat Anda diperhadapkan dengan dilema antara ketaatan kepada Tuhan dan memenuhi harapan pelaku narsisis yang mungkin adalah orang tua Anda harus teguh dengan setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk hidup dengan rasa bersalah dan tidak menciptakan Anda untuk alami penderitaan tanpa akhir yang dilakukan oleh keluargamu. Dia memanggil Anda untuk berjalan dalam kebijaksanaan, untuk mencintai dalam kebenaran dan bertanggung jawab untuk melindungi apa yang dipercayakan Tuhan pada Anda, yaitu hati, pikiran, dan iman Anda. Jadi bagaimana kita dapat menetapkan batasan ini? Pertama, kita harus lepaskan rasa takut Anda pada manusia. Anda harus lebih takut kepada Tuhan. Seperti Matius 10 ayat 32-33 katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kepada manusia. Jadi jangan ragu untuk kita menetapkan batasan dalam hidup kita, karena itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa menjauhkan diri dari toksisitas itu tidak sama dengan tidak menghormati keluarga kita. Sekali lagi kita harus menyadari bahwa menjauhkan diri dari toksisitas tidak sama dengan tidak menghormati keluarga Anda. Dan juga menghormati bukan berarti Anda memberikan akses untuk mereka dapat memperlakukan Anda sekehendak hatinya. Dan dengan menetapkan batas, Anda masih dapat mencintai dan menghormati pelaku narsisis yang adalah orang tua Anda dari kejauhan, sehingga Anda dapat berdoa untuk mereka tanpa ada yang mengendalikan Anda, sehingga Anda pun dapat pulih dan dapat memaafkan semua yang pernah terjadi dalam diri Anda. Saya mengajak untuk kita semua dapat ucapkan sama-sama, selain kita mau berbicara ini, kita deklarasikan kepada spirit kegelapan yang ada di dalam keluarga kita juga mau bicara kepada diri sendiri. Katakan, saya tidak bertanggung jawab untuk membawa kehancuran orang lain dalam hidup saya. Saya bertanggung jawab untuk mentaati firman Tuhan. Saya bertanggung jawab untuk menjaga hati saya supaya terpancar kehidupan, supaya saya dapat berjalan dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran.
Dan dengan menolak dimanipulasi bukan berarti saya tidak mengasihi dan tidak hormat dengan pelaku narsisis yang adalah orang tua saya. Saya menolak dimanipulasi yang ditujukan kepada saya karena saya tahu saya adalah anak Tuhan. Dan sebelum saya akhiri, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa segala terang, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak terang, datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah atur dalam hidup kami. Kami mau katakan semua yang Tuhan beri dalam hidup kami adalah baik. Hari ini kami belajar tentang keberadaan orang tua narsisis. Dan hamba sepakat kalau hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini hidup dalam keluarga narsisis, terutama mereka yang hidup dengan orang tua narsisis. Kami minta Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat bijak dalam menghadapi semua ini. Dan hari ini kami bersyukur kami mengalami pembaharuan pola pikir bahwa yang terutama dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan, baru keberadaan keluarga kami. Beri kami roh takut akan Tuhan lebih lagi sehingga kami tidak alami ketakutan kepada manusia yang selama ini mengontrol dan menguasai hidup kami. Karena kami hidup dengan orang tua yang punya kepribadian narsistik. Mampukan kami untuk dapat memberi batasan kepada pelaku narsisis yang ada di dalam keluarga kami tanpa punya rasa bersalah. Karena seperti firman-Mu yang mengajarkan bahwa kami harus menjaga hati kami lebih dahulu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ampuni kami yang selama ini mengizinkan orang-orang merusak hati kami, karena kami tidak paham akan firman-Mu. Hari ini kami berjanji untuk menjaga hati kami. Dan saat ini selidiki hati kami. Apabila Engkau temukan hati kami terluka, kami minta hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang baru, hati-Mu, hati Yesus. Masuklah dalam hatiku, penuhilah hidupku dengan kasih-Mu. Kami mengasihi dan menghormati orang tua kami yang sudah Engkau tentukan bagi kami masing-masing. Dan kami tahu ini pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur, kami mau melepaskan pengampunan atas apa yang mereka lakukan dalam hidup kami. Dan kami mohon ampun apabila kami bersalah kepada orang tua kami. Pancarkan kehidupan dari hati kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami. Kami minta mereka untuk dapat dilepaskan dari semua belenggu pola narsisis berulang yang membelenggu keluarga kami. Kami minta belas kasihan-Mu, pulihkan keberadaan orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Dan hari ini hamba-Mu sepakat dengan anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kehidupan di dalam keluarga narsisis. Kami mau sepakat bersama-sama, kami berkata setiap spirit yang ada di belakang pola narsistik berulang keluarga kami, hari ini dengan otoritas kerajaan Allah, kami mau katakan, kami ikat dan kami patahkan kuasanya. Dan kuk yang Engkau taruh selama ini di dalam keluarga kami lewat pengurapan oleh Roh Kudus, kami katakan kuk itu dipatahkan. Dan saat ini dengan otoritas kerajaan surga, hamba-Mu memasakkan kuk yang enak yang berasal dari Tuhan Yesus dan bebannya pun ringan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami alami pembebasan. Kami berhentikan semua kuk perhambaan di dalam keluarga narsisis kami. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang takut Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi kami. Kiranya Tuhan terus menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, ini yang dapat Kava Ministry bagikan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat. Terus doakan kami supaya kami dapat menyajikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.